Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Doni Gunawan dari kelompok 7. Baiklah, langsung saja ke pembahasan materi. Di sini saya akan menjelaskan materi konsep adopsi dan inovasi dalam pembangunan pertanian. Yang pertama yaitu adopsi inovasi. Menurut Samsudin, 1982 menyebutkan adopsi adalah suatu proses yang dimulai dari keluarnya ide-ide dari satu pihak disampaikan ke pihak kedua sampai diterimanya ide tersebut oleh masyarakat sebagai pihak kedua. Seseorang menerima suatu hal atau ide baru selalu melalui tahapan-tahapan. Tahapan ini dikenal sebagai proses adopsi. Selanjutnya menurut Roger 1983 menyatakan proses adopsi inovasi terdiri dari 4, yaitu yang pertama pengenalan, di mana seseorang mengetahui adanya inovasi dan memperoleh beberapa pengertian tentang bagaimana inovasi itu berfungsi. Selanjutnya yang kedua, persuasi, di mana seseorang membentuk sikap berkenan atau tidak berkenan terhadap inovasi. Yang ketiga, keputusan, di mana seseorang terlibat dalam kegiatan yang membawanya pada pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi. Selanjutnya yang keempat, konfirmasi, di mana seseorang mencari penguat bagi keputusan inovasi yang telah dibuatnya. Pada tahap ini mungkin terjadi seseorang merubah keputusannya jika ia memperoleh informasi yang bertentangan. Selanjutnya, difusi inovasi. Difusi inovasi adalah suatu proses penyebaran serapan ide-ide atau hal-hal yang baru dalam upaya untuk merubah suatu masyarakat yang terjadi terus-menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya ke proses difusi inovasi. Proses difusi inovasi terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama, proses tahap pengetahuan. Tahap ini berlangsung atau unit pengambil keputusan yang lain membuka diri terhadap adanya suatu inovasi. Yang kedua, proses tahap bujukan. Tahap ini berlangsung ketika seseorang atau unit mengambil keputusan yang lain, mulai mengambil sikap menyenangi atau tidak menyenangi inovasi. Yang ketiga, proses tahap keputusan, yaitu melakukan aktivitas yang mengarah ke penetapan untuk memutuskan menerima atau menolak inovasi. Yang keempat, proses tahap implementasi, yaitu menerapkan atau menggunakan inovasi. Selanjutnya yang kelima, tahap konfirmasi, pengambilan keputusan menarik kembali keputusannya jika ternyata diperoleh informasi tentang inovasi yang bertentangan dengan informasi yang diterima terdahulu. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Riko Widiawan. Baik, perkenalkan nama saya Riko Widiawan. Saya di sini akan menjelaskan dari tahap-tahap adopsi inovasi. Adapun tahap adopsi bagi Samsudin 1982 yaitu tahap kesadaran. Tahap pertama, petani mulai sadar bahwa ada tahap baru, mulai terbuka tentang dunia luar. Tahap yang kedua, tahap minat, di mana ini dapat ditandai dengan mencari-cari keterangan tentang hal yang baru diketahuinya.
Tahap yang ketiga yaitu tahap penilaian. Tahap ini setelah keterangan diperoleh, mulailah timbul rasa menimbang-nimbang atau menilai. Tahap keempat, tahap mencoba. Jika keterangan sudah lengkap, maka dimulailah usaha untuk mencoba hal tersebut. Yang tahap terakhir adalah di mana seseorang sudah memperolehkan hal baru, di mana dengan keyakinan sudah pasti berhasil. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi yang pertama itu menurut Mardikanto 1993 mengatakan kecepatan adopsi inovasi dipengaruhi banyak faktor. Yang pertama itu sifat inovasinya sendiri. Berdasarkan sifat inovasinya sendiri ini, yaitu inovasinya baik atau buruk, itu juga menjadi faktor kecepatan adopsi. Yang kedua itu sifat sasarannya. Di sini sifat sasarannya itu bisa berupa tanaman, hasil atau pengolahan tanah. Itu juga merupakan faktor yang menjadi penentu kecepatan adopsi inovasi. Yang ketiga itu cara pengambilan keputusan. Di sini pengambilan keputusan bisa berupa musyawarah atau kelompok, bisa juga sendiri, juga merupakan faktor kecepatan adopsi. Saluran yang digunakan. Saluran yang digunakan itu yang dimaksud di sini dari mana cara dia untuk menggunakan inovasi tersebut. Yang kelima, keadaan penyuluh. Di sini keadaan penyuluh bisa saja penyuluh cepat dalam menyampaikan atau lambat dalam menyampaikan informasi tentang suatu inovasi. Yang terakhir itu ragam sumber informasi. Di sini dimaksud itu di mana mereka mendapatkan sumber informasi tentang inovasi yang akan mereka ambil atau adopsi. Faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi menurut Leinberger dan Mardikanto tahun 1993 mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan inovasi, yaitu pertama, luas usaha tani. Luas usaha tani di sini dimaksudkan adalah berapa luas lahan yang dimiliki petani. Itu juga merupakan faktor yang mempengaruhi kecepatan. Yang kedua itu tingkat pendapatan, di mana tingkat pendapatan petani itu juga merupakan faktor apakah cepat atau lambatnya sebuah inovasi akan diadopsi oleh masyarakat. Yang ketiga itu keberanian mengambil risiko, di mana di sini petani ada yang berani, ada yang agak ragu, dan ada yang takut mengambil risiko. Juga merupakan faktor yang mempengaruhi kecepatan. Yang keempat itu umur. Petani itu memiliki banyak variasi umur, ada yang muda, tua, dan ada yang dewasa. Dan kemampuan untuk mengambil atau mengadopsi inovasi itu jadinya beragam. Yang kelima itu tingkat partisipasinya dalam kelompok. Di sini itu petani itu banyak yang berkelompok, ada yang sendiri. Di sini juga merupakan faktor pengaruh, sangat berpengaruh untuk mengambil suatu inovasi. Yang keenam itu aktivitas mencari informasi atau ide-ide baru. Setiap petani itu
mencari informasi atau ide-ide baru itu bervariasi, ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang tidak mau untuk mencari informasinya. Ini juga mempengaruhi cepat atau lambatnya inovasi itu diadopsi. Sumber informasi yang dimanfaatkan. Banyak sumber informasi yang dimanfaatkan oleh petani, yaitu dari penyuluh bisa, dari internet juga bisa, atau dari rekan sesama petani. Itu juga mempengaruhi untuk kecepatan dalam mengambil inovasi.